Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini resmi ya Ahmad Hosinuddin sekarang posisinya digantikan oleh Rafli Harun sebagai kuasa hukum Roy Suryo CS. Ya, sepi lagi dong nanti di dunia persosmedan. Kenapa? Nggak ada lagi pengacara yang temperamental, tukang marah, spesial untuk memenjarakan kliennya. Iya, nanti ada yang kangen teman-teman, ada yang nyariin siapa? Lucinta Luna, nanti kangen sama Choco Chipnya. Iya, jadi Roy Suryo CS ini seperti klub sepak bola teman-teman. Kenapa? Ya kan kalau di klub bola itu kan ada pelatih. Nah, kalau klub bolanya itu sering kalah, ya ganti pelatih. Sama ini ya, merasa Roy Suryo CS ini kok sering kalah, sering KO. Ya kita lihat saja Ahmad Hosinuddin ini terus mendampingi Roy Suryo CS dari pelaporannya Pak Joko Widodo sampai Roy Suryo CS menjadi tersangka. Ya makanya Ahmad Hosinuddin ini diganti sama YouTuber Rafli Harun. Ya percuma lagi, kirain gantinya itu track recordnya yang sudah pernah memenangkan kliennya berkali-kali gitu. Kalau Ahmad Hosinuddin diganti wajar, track recordnya mana pernah dia memenangkan kliennya? Nggak pernah, mungkin ada. Ya kayaknya kita nggak pernah tahu ya. Lah ini Rafli Harun teman-teman. Nah, apa track recordnya? Mbok ya ganti sama Hotman Paris gitu ya. Yang mahalan dikit, jangan cari yang gratisan kayak Ahmad Hosinuddin. Alah gantinya malah Rafli Harun ya. Ya kan biasanya pengacara jadi YouTuber lah. Ini YouTuber jadi pengacara. Ini saya curiga nih, nanti di pengadilan Rafli Harun bakal buka sidang kayak, halo teman-teman ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen. Hari ini kita akan membela Roy Suryo CS sampai trending. Justru ini paling seru teman-teman. Kedepannya akan seperti apa nasibnya Roy Suryo CS ketika lawyernya diganti sama Rafli Harun. Terus Ahmad Hosinuddin ngapain ya kalau nggak jadi lawyernya Roy Suryo CS? Itu palingnya tukang demo. Oke, seperti biasa teman-teman, kita masih bersama Opung Parbelak. Bagaimana tanggapan menurut beliau? Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kalian tahu ternyata Rafli Harun diangkat menjadi lawyernya teroris menggantikan Ahmad Hosinuddin. Artinya apa? Artinya si Tompel nganggur lagi. Nganggur lagi. Cari kerja lagi. Cari kerja lagi. Gak ada gunanya ya kor-kor kau selama ini ya. Iya. Ujungnya dipecat kau. Kenapa? Diganti dia kurang menarik. Udah ku bilang sama kalian sebetulnya dari awal ya kan, kurang cepat. Kurang cepat. Ini setelah kalian ditetapkan jadi tersangka baru kalian pecat dia. Kalau cari pengacara jangan yang gratisan. Nggak apa-apa berbayar, yang penting profesional gitu loh. Iya. Ini dari casingnya aja pun juga nggak yakin orang. Masa kalian nggak bisa nilai dari casingnya aja pun bisa kalian nilai kan? Nggak bilang apa sih? Ini kita berbicara fakta. Ya semua pasti setuju kalau Rafli Harun lebih ganteng daripada dia. Iya. Rafli Harun lebih menarik dipandang daripada dia. Iya. Rafli Harun lebih meyakinkan daripada dia. Dan Rafli Harun lebih sering mandi daripada dia. Kok parah kali kau main fisik kau. Main fisik kau. Loh, Iya pun. kita berbicara fakta. Orang kalau mandi kelihatan kulitnya bersih. Kan begitu di podcast-podcastnya lihat Rafli Harun ya kan bersih. Ya bisa dikatakan ya tampilannya rapi selalu kan begitu.
Mana pernah tuh kemana-mana mabuk sihir. Sisirnya besar kali pula, sebesar apa namanya, sebesar sikat WC. Iya kan? Ini tengok tampilan rambut. Dari rambut aja pun Refli Harun nampak dia necis, ya kan? Ya klimis lah kan begitu. Ya terus kemana-mana gayanya keren kan begitu pakai topi. Hopong Parbelak. Kenapa kau tiba-tiba membela Refli Harun? Ayo, Aku bukan membela Refli Harun, aku sudah membandingkan Refli Harun dengan si Tompel. Kenapa nggak dari dulu Refli Harun dia nggak jadi pengacara? Apa karena gratis? Iya. Apa karena Kalian gratis? pun tega kalian dapat uang, masa kalian cari pengacara gratis? Enggak Pung, sebetulnya memang Tompel itu kelewatan, ya kan? Karena apa? Ya terlalu banyak kuar-kuar tapi pelaksanaan nggak ada. Kayak Anies dong. Kita dengarkan dulu pengumumannya nih. Kami bertiga RRT, Roy Rismon Diva dengan senang hati mendapatkan tambahan amunisi baru ya dalam bentuk tim pendampingan oleh tim baru ini, yang sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa tim ini tidak merupakan sebuah substitusi tim dengan tim yang sudah ada, dan dengan demikian maka kami menjadi semakin kuat ya, semakin strong, semakin teguh dalam tekad kami untuk melanjutkan perjuangan ini. Karena banyak sekali wacana atau berita yang bertebaran di luar sana yang mengatakan bahwa RRT ini bersedia untuk mediasi, negosiasi, dan kemudian melunakkan perjuangan kami atau bahkan menghentikan perjuangan kami. Ini kami jawab dengan tegas, tidak. Ya, kami sebagai akademisi, sebagai peneliti itu tidak ada namanya ruang negosiasi dalam ilmu ya. Ruang negosiasi dalam ilmu itu tidak ada. Dan karena itu maka kami butuh ada tambahan tim yang memperkuat dari bagaimana kami memperteguh perjuangan kami dari sisi kami sebagai akademisi dan peneliti. Serius, nggak mau negosiasi. Katanya kami ya mau dimediasi. Serius. Serius ini. Kalian yang selama ini yang bilang bahwasanya Bapak Joko Widodo ingin mediasi. Kalian selama ini yang mengatakan bahwasanya tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ingin negosiasi. Yang ingin ngajak damai. Iya. Dari mana jalannya Bapak Joko Widodo ingin ngajak damai sementara damai Hari Lubis di tempat kalian? Ngapain Bapak Joko Widodo minta damai di tempat kalian? Damai Hari Lubis. Ya mungkin lah. Masuk akal kalau kalian yang minta damai, masuk akal kalau kalian yang minta negosiasi, masuk akal kalau kalian yang minta mediasi, karena kalian yang posisinya sebagai terlapor, bukan lagi terlapor, tersangka. Sebentar lagi masuk penjara. Gak bisa lagi ngelihat apa-apa. Gak bisa lagi makan apa-apa. Pakaian pun juga apa adanya. Yang satu cuman pakai BH, yang satu telanjang dada. Rasakan kalian hidup di penjara. Hidup di bumi, menyiksa diri. Apa namanya itu? Ya, aku bilang sama kalian, ya. Jadi mau kalian tambah, mau kalian ganti, mau kalian tambah sama si Refli Harun, nggak ngaruh. Mau 100 kali mau kalian ganti yang lebih ganteng daripada Kosinudin, nggak ngaruh. Bukan berbicara ganteng sekarang, ya. Sekarang itu berbicara siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya kan, seperti lagu kan, siapa benar, siapa salah. Mantap ya. Mudah-mudahan kau yang salah. Semua karena ijazah. Bisa aja Bung Lia.
Akhirnya kau ada di penjara. Aduh. Tapi sebentar dulu. Kalau yang ini nggak mau kalian angkat jadi pengacara ini. Mohon maaf Yang Mulia, saya panggil Yang Mulia karena salah satu. Nggak ada rencana kalian mau bawa ini jadi pengacara. Bawa lah biar ada kerjanya. Keren loh kalau jadi pengacara itu. Iya. Dia bisa menobatkan seseorang menjadi raja di stasiun TV. Baru inilah satu-satunya orang Makassar yang memberikan gelar ya kepada seseorang raja dari kerajaan gua dengan nama Raden Mas Kanjeng Tumenggung Roy Suryo. Di mana-mana kerajaan gua ya gelarnya itu sultan. Iya. Daeng. Atau gelar bangsawannya Daeng. Nggak ada Kanjeng Mas Tumenggung. Aduh, ya teroris. Sekalian aja maunya itu diangkat, ya kan? Nah, sekarang begini, kita dengarkan dulu ya, deklarasinya Refli Harun menjadi kuasa hukum. Saya harus ngomong begini ya. Kemarin saya tanda tangan surat sebagai penasihat hukum, kuasa hukum dari RRT, Roy, Rismon, dan Tifa. Jadi saya tidak bicara hanya sebagai pakar hukum tata negara, tapi juga sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum mereka. Jadi itu penting ya, biar kemudian tidak ada dusta di antara kita. Saya bicara dalam dua layer itu ya, sebagai orang hukum tata negara dan sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum. Jadi gini, kalau kita mengaitkan antara Demokrat dan kasus ijazah palsu. Nggak usah dulu ke Demokrat dulu. Yang kami pentingkan itu adalah pengumuman kalau kau sudah menjadi lawyer. Akhirnya ya seorang YouTuber menjadi lawyer. Keren. Luar biasa, Mantap. biasa ya. Iya, penghasilan Jadi, lagi. Pak Jimlia Sidiki, jangan lagi panggil dia YouTuber. Lawyer. Dia sekarang udah jadi lawyer ya. Iya. Pak Jimli kan kemarin kan mengatakan siapa nih namanya si YouTuber. si Refli Harun itu kan bukan sebagai ahli tata negara, bukan. Yang sering menyebut dia sebagai ahli tata negara cuman iNews TV. Rakyat bersuara. Iya, satu geng. Tapi kalau orang ya yang mengerti menyebut dia, memanggil dia cuma dengan sebutan YouTuber. Jadi derajatku sama derajatnya dia sama. Ternyata YouTuber jadi lawyer. Ada tambahan duit nih. Iya. Asik. Jadi udah jelas ya, udah jelas ya kalau si Tompel itu betul-betul nganggur. Kalian yang merindukan si Tompel ya untuk nongol lagi di televisi, media sosial, jangan lagi harapkan. Ya, nggak ada lagi itu namanya Tompel Choco Chips. Oh, Tompel Choco Chips. Ku akan selalu merindukanmu. Ku akan selalu membayangkanmu. Malam puisi. Ku akan selalu mencarimu. Dan aku akan selalu men-scroll mencari berita tentangmu. Siapa yang bilang itu, Bu? Lu cinta Luna. Aduh, bisa mati penasaran lu cinta Luna ini kalau kehilangan berita tentang si Tompel. Mana ya berita tentang si Tompel, Choco Chip? Nggak kelihatan. Enak lo, dipecat lo. Itu makanya jangan lo anak STM. Kualat lo kan. Jadi teman-teman. Ya, jadi kalau bicara tentang kemampuan ya, aku kurang tahu juga ya.
kemampuannya si Kozinudin sama kemampuannya si Refli Harun, mana yang lebih bagus kan begitu. Kalau lebih ganteng udah jelas. Iya, jelas. Tapi kalau lebih strong ya, lebih paten ya belum tahu juga karena apa dua-duanya ini aku belum pernah dengar track recordnya memenangkan perkara. Terakhir kalau nggak salah Refli Harun itu ya menjadi lawyer waktu Pilpres kemarin ya di kubunya Anies Baswedan ya. Dia menjadi lawyer ya di situ ya, sebelumnya kayaknya nggak pernah. Kemampuan kurang tahu aku. Kalau misalnya jam terbang, sebetulnya jam terbangnya Kozinudin sebetulnya yang lebih banyak daripada Refli Harun kan begitu. Cuman nggak tahu terbangnya sampai kemana dan juga turunnya di mana kan. Ada gitu. Terbangnya di mana, mendaratnya di mana nggak tahu. Tapi kalau bicara tentang jam terbang beracara ya masih banyak kan Kozinudin lah. Walaupun itu hanya beberapa kali kan begitu. Kalau si Refli Harun ini kan belum pernah tengok beracara, ini cuma waktu kemarin Pilpres saja. Kalau aku yang lihat, nggak tahu kalau kalian melihat ya kan begitu. Nah, jadi bisa dikatakan ya apapun usaha yang mereka lakukan, mereka kerjakan itu akan sia-sia saja ya. Karena apa? Ya karena memang sebetulnya yang mereka lakukan itu hal yang sia-sia, ibaratkan mencari jarum di dalam jerami gitu loh ya. Tahu sendiri kalian jarum sekecil ini, jerami satu tumpuk. Susah nyarinya. Kalau disuruh kalian mencari jarum sama di dalam jerami sama mama kalian, pasti kalian bilang begini, udah lama beli aja lagi, capek aku nyarinya itu. Aduh. Dan tahu enggak kalian kemarin ya itu diwawancara itu si Fitra ya. Jadi Fitra ini kan lawyer juga ya. Jadi waktu di Rakyat Bersuara itu dia itu memang dikeroyok sama beberapa orang ya. Yang ngeroyok bukan laki-laki aja, ya kan? Mama pun mau ikut ngeroyok. Apa enggak dia sebagai laki-laki kan dibilang-bilang bodoh. Woi bodoh kau katanya. Emosi dia sebagai orang pintar ya kan. Jadi kemarin dalam acara unpacking ya, dalam wawancara dia menceritakan ya kronologinya kenapa sampai terjadi tragedi di Rakyat Bersuara tersebut. Kita lihat ya. Kan saya tanya dulu, saya pengen uji dulu sebelum dia menyimpulkan Andi Aswan melakukan perbuatan pidana kan gitu. Oh ini, saya bilang oke, saya jawab aja manipulasi data, saya bilang gitu kan. Oke, terus unsur-unsurnya, nggak tunggu dulu kau, saya bilang gitu kan. Saya ingin tanya, pasal 32 itu delik aduan atau delik biasa saya bilang itu. Oh sampai mereka, Iya. Silakan Pak Mitra. Dulu, pasal 32 itu delik biasa atau delik aduan? Nggak usah nyariin itu bang dulu, enggak. Hei, jangan bilang itu, tunggu dulu. Itu delik aduan atau delik biasa? Enggak, no. Lu jawab dulu itu. Oke. Lu bilang itu. Saya tanya Anda. Dijawab biar sekarang waktu terbatas. Saya tanya Anda delik apa? Saya balikin, saya tahu saya orang hukum. Karena lu tahu, itu lu jawab sendiri sini biar terjawab. Ya jawab. Itu delik aduan atau delik biasa? Kenapa saya tanya itu Bang Budius? Perlu dipahami oleh orang yang paham hukum. Ya. Makanya nggak semua laporan polisi diterima. Pencemaran nama baik delik aduan mestinya. Nah, itu tadi berarti kan pelapornya siapa? Bukan Harusnya dia dong. Pak Jokowi. Itu yang saya maksud. Berarti alasan Polda menolak dia nggak punya legal standing. Tapi langsung di-cut sama mereka. Iya. Biar masyarakat seharusnya paham di situ. Saya ingin kasih tunjuk kepada dia, lu salah laporin Andi Aswan. Nggak nyambung. Yang boleh melaporin Andi Aswan itu Pak Jokowinya. Karena ijazah yang lu tuduh itu ijazah Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi keberatan dengan Andi laporkan Andi Aswan. Emang itu ijazah lu? Kan pertanyaannya begitu. Betul. Terus lu ruginya di mana? Kenapa lu yang laporin orang Pak Jokowinya biasa-biasa aja? Masa relawannya dilaporin sendiri? Maunya mereka yang laporin, tapi legal standingnya Pak Jokowi. Oh mungkin karena Bung Pitra menjelaskan ketidaktahuan mereka atau kebodohan mereka, Itulah makanya mereka menutup emosi. malunya dengan marah-marah. Itu ratusan orang itu Bang Budius. Suara. Macam mutul aja kau. Saya duduk di sini. Baca dulu persidangannya. Saya duduk di sini.
Waduh, saya bilang untung ada staf saya itu, saya juga nggak nyangka kalau saya tahu itu bakal ratusan, saya lebih banyak itu bisa saya turunkan. Iya. Apa sih yang nggak bisa kita turunkan masa juga? Tapi kan kita bukan tipe orang kayak gitu. Betul. Saya cuma satu staf orang kan gitu. Itu pun staf saya kena itu tangannya katanya dipukul situ. Tapi kan kita bukan anarkis, Bang. Kita ini adalah orang-orang yang intelektual, ya kan? Ketika saya bela Jokowi, abang tahu nggak apa kata Kurnia? DNA kamu ini apa? Kenapa kamu selalu bela Jokowi katanya gitu? Iya, dia kan HTI itu. Dia tanya itu. saya, DNA kamu apa? Kalau dia mungkin ingin tahu, jangan-jangan DNA-nya memang anti HTI gitu. Oh iya, maksudnya saya berhak untuk netral ataupun tidak netral. Saya harus tidak netral dan memihak. Karena saya berada menurut saya yang benar. Kalau saya netral berarti saya abu-abu dong. Iya. Lebih bagus saya memilih jalan saya nyemplung sekalian. Saya bilang, ya Jokowi udah bener. Ya, yang keluarkan produknya juga UGM udah klarifikasi berkali-kali, udah mau ngapain lagi? Dengarkan itu, ya. Fitra bukan tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo, ya. Beliau adalah salah seorang relawan dari Bapak Joko Widodo. Kutanya dulu sama kalian, ya Refli Harun, kemampuanmu ada nggak menyamai dia? Karena rata-rata pengacara kalian itu masih di bawah dia pola pikirnya. Ini cerdas ini. Kalau ku katakan ini cerdas, tapi jujur aja lo ku bilang ya. Pernah tertangkap kamera ini zaman dulu ya kan. Si Fitra ini ternyata pernah sempat menjadi pengacaranya si Egy Sujana. Jadi dia udah paham orang-orang kayak kalian karena udah duluan dia bergaul dari kalian semuanya, gitu loh. Udah duluan dia berkecimpung gitu, ya. Jadi bisa dikatakan, aduh kemampuan kalian itu nggak ada apa-apanya lah. Iya. Ya, coba bayangkan relawan kelasnya begini, apalagi tim kuasa hukum. Betul itu yang disampaikannya tadi, ya betul, kan? Ya. Melaporkanlah siapa namanya Roy Suryo bersama si Rustam Effendi, melapor ke Polda Metro Jaya, ya, mengenai pemberitaan bohong yang dilakukan oleh Andi Aswan, ya gitu. Dokumennya punya Bapak Joko Widodo, ijazah Bapak Joko Widodo, kan begitu, ya. Dikatakan itu kan delik aduan. Artinya apa? Yang merasa dirugikan itu yang melaporkan, kan begitu. Emang hubungan keluarga apa kau sama Bapak Jokowi, Roy Suryo? Kok jadi kau yang melaporkan? Kacau. Kan begitu. Nah, Refli Harun nggak bisa menangkap itu. Dalam podcastnya dia mengatakan, ya, kenapa laporan kepada Andi Aswan dan Joshua itu yang ditolak? Kenapa justru laporan ke Michael Sinaga itu yang nggak ditolak? Michael Sinaga diserang pribadinya oleh seseorang yang bernama Irjan Mosato, kan begitu, ya. Jadi karena dia diserang, ya, dia yang berhak untuk mengadukan, melaporkan, kan begitu. Karena dia merasa dirugikan, karena dikatakan katanya wartawan abal-abal, kan begitu. Wajar, itu merupakan delik aduan. Jadi itu laporan yang diterima Polda Metro Jaya, laporan terkait daripada ijazah Bapak Joko Widodo yang mereka katakan, ya, adalah pembohongan publik oleh Andi Aswan. Bukan mereka yang berhak untuk melaporkan, tapi adalah Bapak Joko Widodo. Nggak paham mereka ini ya, lawyer-lawyer goblok ya. Sampai di situ aja nggak nyampe pikiran mereka. Iya. Jadi mau kau tukar pun berapa ratus kali, Tifa, ya pengacaramu itu tetapnya kau kalah. Nggak bisa menang kalian, nggak bisa menang. Aku lucu kali mendengar pernyataan dari seorang politisi senior, ya, Ibu Irma Suryani Caniago, yang mengatakan bahwasanya yang mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya pekerjaan tetap yang sedang berusaha mencari pekerjaan tetap. Setuju kali aku, Bu. Kita dengarkan ini. Mohon maaf ya, mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak, Bang? Nggak punya pekerjaan tetap. Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi pada orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. Pengen punya pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya, kan saya bilang mungkin nih.
pingin diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri, misalnya begitu, ngerasa dirinya pantas nih. Mereka nggak sadar bahwa orang ngelihat lu, lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C lo gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga kalau Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, didukung oleh rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja ini Ustadz Dasat. Ustadz Dasat kan bilang daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan dilihat oleh masyarakat. Dan diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga Nah, sekarang begini. Sekarang kan itunya pekerjaan kalian kan. Seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap, yang bekerjaannya adalah mencari pekerjaan tetap. Itu adalah quotes hari ini. Mereka adalah seseorang yang mencari pekerjaan tetap karena mereka bukan pekerja tetap. Aduh, itu kan bukan pekerjaan tetap itu ya kan. Yang pekerjaan tetap paling cuma lawyer. Lawyer itu pun juga kan ngebeduit kalau nggak ada yang menggaji. Kasihan kali. Aku dari tadi kepikiran kali aku sama si Ahmad Kosinudin itu kan. Makan apalah kawan itu nanti. Ngapain dipikirin, Pung? Apalah nanti untuk bayar tokennya. Nanti kalau hilang sisirnya itu kayak mana dia beli sisir kalau nggak ada uang. Aduh ya. Tapi sebentar dulu. Itu berarti artinya apa, Bung? Ahmad Kosinudin juga tidak mempunyai pekerjaan tetap. Sepertinya sih. Seperti itu. Ya. Jadi memang betul ya, tidak perlu kecerdasan khusus untuk menimbang dan mempertimbangkan ijazah Bapak Joko Widodo itu asli atau palsu. Ya, tapi yang menentukan itu asli atau palsu adalah sikap politik. Ya, sikap politik siapa? Sikap politik dari yang membayar. Walaupun itu asli, katakan palsu. Walaupun palsu, katakan asli. Tipa, katanya peneliti, ya kan? Padahal peneliti palsu, katakan asli. Sekarang dia tergabung di asosiasi peneliti mana? Iya. Kutanya dulu sama kalian. Masuk nggak orang ini tiga? Respon Tipa sama Siru-Siru. Masuk nggak ke dalam asosiasi? Iya kan? Ya peneliti contohnya di bidang apa? Ya, ada nggak sertifikasinya? Ada nggak juga asosiasinya? Aduh, ya. Jangan kita dibodoh-bodohi lah. Kayaknya lebih ahli lah si Betel. Si Betel tadi lebih ahli dari kalian. Mending kayak gitu. Si Betel. Nah, kita akan dengarkan ya. Ini dari pendapat dari Profesor ya Ali Mukhtar Ngabalin. Nggak ada, bukan penelitian ilmiah itu, bukan akademisi kayak begitu. Saya ini guru besar, Andro. Saya tahu kalau cara bekerja ilmiah itu tidak begitu. Seorang peneliti tidak bekerja seperti begitu. Masa mereka mencaci maki, menghujat, mencederai, tiba-tiba lahir sebagai seorang pahlawan, sebagai peneliti. Peneliti apa dengan mulutmu kayak begitu? Menghujat dan mencaci maki orang, mencederai harkat dan martabat pribadinya. Luar biasa loh tingkat kesabaran seorang Pak Jokowi itu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai pada puncaknya. Kita tahu kan karakter orang Solo yang punya kewibawaan begitu luar biasa. Senyumnya manis, bertahun-tahun menunggu. Sampai pada harkat dan martabatnya, beliau merasa tertusuk. Beliau merasa sangat amat kecewa dan tersinggung. Sudah sampai pada puncaknya. Beliau datang sendiri sebagai seorang pribadi, mantan kepala negara, melaporkan, menenteng itu ijazahnya melapor. Belum juga. Hei, apa yang salah dengan wajah dan perilaku kalian? Siapa melahirkan kamu orang? Kenapa begitu alat dan kelakuannya seperti begitu? Dari awal-awal tidak begitu kelakuannya. Mereka menghujat, mencaci maki. Nggak ada cara kerja peneliti. Meneliti itu tenang, teduh orang bekerja. Gitu. Jadi dugaan abang jadi siapa, Pak? Orang-orang
siapa? Harus tahu. Jadi menurut Ini Bang Abalin, manusia nggak dalangnya siapa kacau Bang? ini. Dalangnya siapa sesuai dengan judul kami Bang? Menurut Abang, apakah ada seorang Oh, pemodal, saya mau ini yang kasih sudah tahu dibahas sama bahwa- Roy Suryo tadi, mereka tidak bergerak atas nama orang lain? Iya, kalau Anda bergerak dengan teman-teman bukan atas nama orang lain, atas nama pribadi, setingkat itukah kebencianmu kepada Jokowi? Anda sendiri kan pernah bicara dengan saya kan tentang Jokowi, tentang status pangkat dan jabatan kan? Anda lupa, bilang sama Roy. Dia kan pernah bicara sama saya kan? Saya yang telepon dia atau dia yang telepon saya? Monggo, siapkan panggung, kumpulkan mereka, kasih ketemu saya, bicara coba. Baik, terima Mari kasih. kita main di panggung. Kau kan pernah bicara sama saya, Roy. Nggak berani orang itu, Bang. Nggak berani. Abang guru besar, ya kan? Mereka cuma peneliti abal-abal. Beda jauh. Apa sih yang bisa dilakukan seorang peneliti abal-abal terhadap seorang guru besar? Ini baru guru besar betulan. Jelas detailnya, jelas pekerjaannya, jelas job deskripsi pekerjaannya, jelas juga kampusnya. Kan begitu. Rizwan, gimana kabarnya sama Gucci? Kok gak kedengeran lagi sama Gucci? Hilang. Ya betul yang disampaikan oleh Prof. Ngabalin ini, ya kan? Sampai setinggi mana sih? Setebal mana sih kebencian mereka sehingga mereka menghujat? Coba, ya. Mereka katakan peneliti, ya sama kayak si Roy Suryo. Peneliti. Mana ada peneliti mengolok-olok dengan bawa-bawa wayang? Gak ada. Iya, benar. Contoh misalnya seseorang ya ingin meneliti ya bagaimana supaya jantung ya itu bisa dicangkok dengan ginjal. Gimana itu? Katakanlah dulu, aku karena bukan peneliti makanya agak ngawur ini. Mencangkok jantung dengan ginjal. Orang gagal ginjal bisa gagal ginjal dipotong sedikit dari jantung. Taruh ke menjadi ginjal kan begitu ya kan? Atau misalnya sebaliknya, jantungnya bermasalah, ginjalnya satu dicopot untuk menggantikan jantung itu. Iya kan? Nah, ya waktu lagi penelitian dia ya, ya waktu presentasi ya di depan para mahasiswa bawa wayang dia. Nggak ada. Serius, itu peneliti. Ya teduh seperti yang dibilang abang tadi itu, Bang Ngabalin tadi. Memang seperti itu harusnya peneliti. Kan begitu. Nah ini enggak, ya kan? Kadang-kadang bawa apa? Kadang-kadang bikin baju ganti-ganti, ya kan? Kadang-kadang di sini tulisannya Anak Mulyono. Kadang-kadang tulisannya Belimbing Sayur. Iya. Kadang-kadang tulisannya Politik Dinasti. Kau itu peneliti apa tukang sablon? Kau lebih cocok jadi tukang sablon daripada peneliti karena lebih rajin kau ya menyablon bajumu daripada meneliti. Karena apa? Satunya bahan penelitian kalian itu ijazah itu. Sampai sekarang pun juga ilmu kalian nggak nyampe, ya kan? Untuk membuat kesimpulan. Geblek. Aduh, ini udah paling pas ini, tapi mengerikan kali Bang Ngabalin ini. Apa dibilangnya? Siapa sih yang melahirkan kalian? aduh, ya. Dia ingin bilang, ya kan, kalau mamaku yang melahirkan kalian, kalau tahu besarnya kalian kayak gitu, kecilnya langsung digugurkan. Dia mau bilang begitu tuh, ya kan? Cuman nggak mungkin juga depan kamera, kan begitu. Iya. Ya kecil dibiarkan hidup, besarnya bodoh. Tahu gini kugugurkan kau. Kubur hidup-hidup. Aku nggak bilang mamanya siapa ya, enggak ya. Ya kan, ini kan pandangan kan begitu. Waktu kecil dibiarkan hidup, besarnya goblok. Tahu kayak gitu, waktu kecil dimatikan aja nih orang. Daripada kayak gini ngerepotin. Nah, itu istilah kaminya itu, ya kan? Jangan dipakai ke istilah ini ya, enggak lah.
Kalau mereka ini kan sangat membanggakan keluarganya, ya kan? Karena apa yang mereka melakukan menghasilkan duit, dan duit itu mereka gunakan untuk kesejahteraan keluarga. Iya. Gak pun mana pula dia mereka terima duit. Tiba bilang katanya 1 peser pun mereka tidak terima. Itu kan siapa yang bilang? Faisal Assegaf? Aku lebih percaya sekarang ini Faisal Assegaf daripada Tiba. Iya. Karena Faisal Assegaf adalah bagian daripada lingkaran mereka. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Lingkaran kecil, dikasih pisang. 6, 36, dikasih pantat. Aduh, teroris. Ya. Jadi kalau kukatakan ya, mau berapa kali ganti pengacara, mau kalian tambah pengacara. Kemarin kalian bilang ya, ada 1000 pengacara menyertai kalian. Iya. Ya kan begitu, ya kan, dukungan deklarasi dari seluruh pengacara, ada 1000 pengacara. Mana buktinya? 1 orang Kosidudin yang kalian tampilkan. Baru setelah itu kan kalian bentuk tim ini, tim itu, tim tetap juga. Mau kalian ganti sama yang lebih ganteng, sama kayak siapa si Refli Harun, tetap juga itu. Ilmunya aja nggak setara dengan si Fitra ya. Jadi itu aja dulu dari Opung Parbela. Kita akan melihat bagaimana perkembangan daripada ya teroris ini, dan kita akan saksikan ya. Kita akan pantau terus, monitor terus bagaimana nasib si Tompel selanjutnya. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.